Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi pekan 12, ekstrim absolut. Jika S merupakan domain dari fungsi f, maka f dalam kurung x0 disebut nilai maksimum absolut atau nilai maksimum dari fungsi f pada S jika f x0 lebih dari sama dengan fx untuk setiap x dalam domain S. Fx0 disebut nilai minimum absolut atau nilai minimum dari fungsi f pada S jika fx0 kurang dari sama dengan fx untuk setiap x dalam domain S. Fx0 disebut nilai ekstrim absolut atau nilai ekstrim dari fungsi f pada S jika fx0 adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Fungsi yang akan dimaksimum atau minimumkan disebut fungsi objektif. Terdapat contoh. Oke, kita lanjut saja. Teorema nilai ekstrim. Jika fungsi f kontinu pada interval tertutup a, b, maka f mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum pada interval a, b. Jika suatu fungsi mempunyai nilai ekstrim, maksimum atau minimum pada interval terbuka a, b, maka nilai ekstrim terjadi di titik kritis selain titik ujung interval. Teorema titik kritis. Jika f didefinisikan berada dalam interval I yang memuat titik x0, jika x0 adalah nilai ekstrim, maka x0 adalah suatu titik kritis, yakni x0 adalah salah satu. Yang pertama titik ujung dari I, titik stasioner dari f di mana f turunan pertama x0 sama dengan 0, titik singular dari f di mana f turunan pertama x0 tidak ada. Langkah-langkah mendapatkan nilai ekstrim. Yang pertama, tentukan titik kritis f dalam a, b. Evaluasi f di setiap titik kritis dan di titik ujung a dan b. Kemudian nilai terbesar pada langkah kedua adalah nilai maksimum f pada a, b dan nilai terkecil adalah nilai minimumnya. Terdapat contoh. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat pada interval min 1/2 dikurang 2. Mencari titik kritis A. Titik ujung interval yaitu min 1/2 dan 2. Dan yang kemudian titik stasioner. Cari turunan pertama dari fungsi f, x sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 yaitu f turunan pertama x sama dengan min 2 dikali 3x kuadrat ditambah 3 dikali 2x. Jadi f turunan pertama x sama dengan min 6x kuadrat ditambah 6x. Jika f turunan pertama x sama dengan 0, maka min 6x kuadrat dan min 6x kuadrat tambah 6x sama dengan 0. Min 6x dalam kurung x kurang 1 sama dengan 0, sehingga min 3x sama dengan 0, atau x kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Titik singular tidak terdapat titik singular. Evaluasi titik. X di x min setengah di fx itu 1, di x nya 0 di fx nya 0, di x nya 1 fx nya 1, dan di x nya 2 fx nya min 4. Jadi nilai maksimumnya adalah 1 didapatkan ketika x sama dengan min setengah atau 1/2, atau x sama dengan 1, serta nilai minimumnya adalah min 4 didapatkan ketika x sama dengan 2. Yang pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum dari A, fx sama dengan x kuadrat tambah 4x ditambah 4 pada interval min 4,0. Yang kedua, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 1. I sama dengan dalam kurung min 3/2,3. Yang kedua, temukan titik kritis dan nilai ekstrim dari interval min 1,5 untuk fungsi A, fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah x tambah 2. Yang saya sebutkan ini adalah latihan soal. Oke, kita lanjutkan saja ke klasifikasi masalah optimasi. Aplikasi masalah-masalah optimasi yang dibahas dalam subbab ini dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Yang pertama, masalah-masalah yang terreduksi menjadi maksimum atau minimum suatu fungsi kontinu pada tertutup berhingga. Yang kedua, masalah-masalah yang terreduksi menjadi maksimum atau minimum suatu fungsi kontinu pada interval tak berhingga atau interval berhingga yang tidak tertutup, yaitu terbuka atau setengah tertutup.
Langkah-langkah. Prosedur berikut yang dapat dipakai untuk menyelesaikan beberapa aplikasi masalah maksimum dan minimum. Yang pertama, buatlah gambar yang sesuai dan berikan nama dari sifat-sifat yang terkait dengan permasalahan. Yang kedua, tentukan sebuah rumusan yang memenuhi untuk dimaksimumkan atau diminimumkan. Yang ketiga, gunakan syarat-syarat yang ada untuk mengeliminasi peubah-peubah. Kemudian tuliskan rumusan yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan sebagai fungsi satu peubah. Kemudian yang keempat, tentukan interval dari nilai-nilai yang mungkin untuk peubah tersebut berdasarkan pembatasan fisik masalah. Jika mungkin, gunakan cara-cara dari subbab terdahulu untuk memperoleh nilai maksimum atau minimum. Masalah-masalah yang terkait dengan interval tertutup berhingga. Contoh, tentukan ukuran dari 4 persegi panjang yang mempunyai keliling 100 meter agar luasnya sebesar mungkin. Penyelesaiannya, X itu panjang 4 persegi panjang, satuannya meter, Y sama dengan lebar 4 persegi panjang, satuannya meter, dan L itu luas 4 persegi panjang, satuannya meter persegi. Maka luas sama dengan X dikali Y. Karena keliling persegi panjang 100 meter, maka peubah X dan Y dapat dinyatakan sebagai berikut. 2X tambah 2Y sama dengan 100, X plus Y sama dengan 50, dan Y kemudian menjadi Y sama dengan 50 dikurang X. Substitusi persamaan kedua ke persamaan 1. Luas sama dengan X dikali Y. Luas sama dengan X dalam kurung 50 dikurang X sama dengan 50X dikurang X kuadrat. Karena X merupakan panjang yang tidak negatif dan karena jumlah dua sisi yang panjangnya X tidak dapat melebihi total keliling 100 meter, peubah X harus memenuhi 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 50. Dari persamaan ketiga, diperoleh turunan pertama dari luas X adalah dl per dx sama dengan 50 dikurang 2x. Jika dl per dx sama dengan 0, maka 50 dikurang 2x sama dengan 0. 2x sama dengan 50, kemudian X menjadi 25. Jadi maksimum terjadi di salah satu titik X sama dengan 0, X sama dengan 25, dan X sama dengan 50. Dari tabel dapat dilihat bahwa luas maksimum 625 meter kuadrat terjadi di X sama dengan 25, sehingga didapatkan nilai Y sama dengan 50 min X sama dengan 50 min 25. Karena X itu kita dapatkan tadi 25, sama dengan 25, 50 dikurang 25. Jadi 4 persegi panjang dengan keliling 100 meter dan luas terbesar adalah bujur sangkar dengan panjang sisinya 25 meter. Kemudian ada contoh. Kotak terbuka dibuat dari lembaran karton berukuran 16 cm dikali 30 cm dengan menggunting keempat sudutnya berbentuk bujur sangkar yang berukuran sama dan melipatnya ke sisi bagian atas. Berapa ukuran bujur sangkar agar diperoleh kotak dengan isi terbesar? Oke, penyelesaian di sini. Kita lanjut saja. Sehingga didapatkan V sama dengan 30 dikurang 2X dikali 16 dikurang 2X dikali X sama dengan 480X. Sama dengan 480X dikurang 92X kuadrat ditambah 4X pangkat 3 dan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X8. Diperoleh dV per dx sama dengan 480 dikurang 180X 184X ditambah 12X kuadrat sama dengan 4 dikali 120 dikurang 46X tambah 3X kuadrat. Jika dV per dx sama dengan 0, maka 120 dikurang 46X ditambah 3X kuadrat sama dengan 0. Dalam kurung 3X kurang 10 dikali X kuadrat dikali X kurang 12 sama dengan 0 didapatkan X sama dengan 10 per 3 atau X sama dengan 12. Kemudian karena X sama dengan 12 berada di luar interval 0,8, nilai maksimum V terjadi di X 0. X sama dengan 10 per 3 atau X sama dengan 8. Dari tabel dapat dilihat bahwa volume maksimum 625 meter kuadrat sehingga P sama dengan 30 dikurang 2X sama dengan 30 dikurang 2 dikali 10 per 3 sama dengan 23 1 per 3. L-nya L sama dengan 16 dikurang 2X sama dengan 16 dikurang 2 kali 10 per 3 sama dengan 91 per 3. Dan T-nya didapatkan 31 per 3. B. Masalah-masalah yang terkait dengan interval yang tidak berhingga atau berhingga yang tidak tertutup. Contoh, kaleng tertutup dapat diisi 1 liter atau 1000 cm kubik cairan.
Berapa tinggi dan jari-jari yang dipilih untuk meminimumkan banyaknya bahan yang diperlukan untuk pembuatannya? Oke, kita lanjut. Rumus luas permukaan kaleng. S sama dengan 2pi R kuadrat ditambah 2pi R kali H. Eliminasi salah satu peubah di atas sehingga S akan dinyatakan sebagai fungsi satu peubah karena isi kaleng 100 cm3 dengan rumus V sama dengan pi R kuadrat kali H. Untuk isi tabung diperoleh 1000 sama dengan pi R kuadrat H. H sama dengan 1000 per pi R kuadrat. Substitusi persamaan kedua ke persamaan 1 diperoleh S sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah 2000 per R. R adalah jari-jari sehingga harus bernilai positif. Dengan menentukan nilai R pada dalam kurung 0, plus tahingga yang menyebabkan persamaan ketiga minimum karena S fungsi kontinu dari R pada 0 plus tahingga dengan lim R menuju 0 plus dalam kurung 2 pi R kuadrat ditambah 2000 per R sama dengan positif tahingga, dan lim R menuju positif tahingga 2pi R kuadrat tambah 2000 per R sama dengan positif tahingga, sehingga persamaan ketiga mempunyai minimum bukan maksimum pada 0 positif tahingga. Nilai minimum harus terjadi di titik kritis dengan menghitung turunan pertamanya. ds per dr sama dengan 4pi R dikurang 2000 per R kuadrat. Jika ds per dr sama dengan 0 diperoleh 4pi R dikurang 2000 per R kuadrat sama dengan 0 atau R sama dengan 10 per 3 akar 2pi. Karena R sama dengan 10 3 akar 2pi, satu-satunya titik kritis pada interval 0, positif tahingga nilai R menghasilkan nilai minimum S, sehingga jika nilai R disubstitusikan pada persamaan 2 didapatkan H1000 per pi 10 per 3 akar 2pi dikali 2 sama dengan 20 per akar 3 2pi sama dengan 2pi. Sini terdapat latihan soal. Aplikasi untuk ekonomi. 3 fungsi penting dalam ekonomi adalah 1. CX, total biaya produksi X unit produksi selama periode waktu tertentu. 2. RX, total hasil penjualan X unit produk selama periode waktu tertentu. 3. PX, total keuntungan penjualan X unit selama periode waktu tertentu. PX sama dengan RX dikurang CX, total biaya CX untuk produksi X unit dapat dinyatakan sebagai penjumlahan. CX sama dengan A plus MX, dengan A konstanta disebut overhead dan MX adalah fungsi biaya pembuatan. Biaya pembuatan MX tergantung pada jumlah item pembuatan. Biaya material dan buruh ini menunjukkan dalam ilmu ekonomi penyederhanaan asumsi yang tepat. MX dapat dinyatakan dalam bentuk MX sama dengan BX tambah CX kuadrat dengan B dan C konstanta, sehingga CX sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Jika perusahaan dapat menjual semua item dengan P rupiah per biji, maka total pendapatan menjadi RX sama dengan PX dan total keuntungan menjadi PX sama dengan total penghasilan dikurang total biaya sama dengan RX dikurang CX. Jadi PX sama dengan PX dikurang dalam kurung A ditambah BX ditambah CX kuadrat 0, kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Terdapat contoh, penicillin berbentuk cair dibuat oleh perusahaan farmasi dan dijual borongan dengan harga 200 per unit. Jika total biaya produksi untuk X unit adalah CX sama dengan 5 juta ditambah 80X ditambah 0,003 X kuadrat, dan jika kapasitas produksi terbesar dari perusahaan 30.000 unit dalam waktu tertentu, berapa banyak unit-unit penicillin harus dibuat dan dijual agar memperoleh keuntungan maksimum? Ini penyelesaiannya. Total penghasilan untuk penjualan X unit adalah RX sama dengan 200X. Keuntungan PX pada X unit menjadi PX sama dengan RX dikurang CX sama dengan 200X dikurang dalam kurung 5 juta ditambah 80X ditambah 0,03 X kuadrat. Karena kapasitas produksi tersebut 30.000 unit, berarti X harus terdapat pada interval 0,30.000. Interval terdapat pada interval 0,300000. Turunan pertama dari PX DP per DX sama dengan 200 kurang dalam kurung 0 tambah 80 ditambah 0,003 dikali 2X.
sama dengan 200 dikurang 80 ditambah 0,006x sama dengan 120 dikurang 0,006x. Jika dp per dx sama dengan 0, maka 120 dikurang 0,006x sama dengan 0. Min 0,006x sama dengan min 120. X sama dengan min 120 per min 0,006 X sama dengan 20.000. Karena titik kritis ini terdapat pada interval 0,3, keuntungan maksimum harus terjadi di salah satu titik X sama dengan 0. X sama dengan 20.000 atau X sama dengan 30.000. Jadi keuntungan maksimum P sama P 700.000 terjadi pada saat X sama dengan 20.000 unit. Terdapat latihan soal di sini, bisa dibaca dan bisa dicoba. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.